Ya, Dokter Tifa makin hari makin banyak bacot. Setelah menuduh, kemudian sekarang dia mengatakan bahwa kami tidak pernah menuduh. Drama apa lagi ini? Apalagi yang mau dimainkan Dokter Tifa? Menceritakan bahwa dia akan dibunuh lah, mau diteror lah. Yang agendanya untuk menciptakan apatisme rakyat. Yang agendanya untuk menciptakan ketidakpercayaan rakyat terhadap negara. Ketika isu ijazah ini menyeruak, Anies Baswedan justru dengan sebuah komponennya bikin sebuah partai politik. Para panitia ijazah ini yang berkumpul dengan Tifa, Roy, dan Rismond itu rupanya bagian dari partai tersebut. Ini tersangka loh. Tersangka. Tapi kok sombong gitu loh. Termul dan tersangka beda kelas jauh. Mas Pratikno mau dipanggil di persidangan. Begitupun juga partai-partai politik yang pernah mengusung Jokowi katanya harus dihadirkan. Bahkan tak tanggung-tanggung hampir saja terjadi rekonsiliasi antara Megawati dan SBY. Hampir saja berjumpa hanya gara-gara problem ijazah ini. Betapa berkahnya ijazah Pak Jokowi. Bahkan yang berseteru pun mau berdamai. Betapa hebatnya Pak Jokowi. Bahkan selembar kertas ijazah Jokowi pun lebih populer daripada siapapun di bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan, syadu syadu syadu. Saya Alkindi Gemoy. Seperti biasa, mengajak kita semua berkumpul di parkiran Om Kindi, paradigma kiblat kebenaran. Saya mengajak kita semua untuk saling bertukar pikiran. Silahkan mengomentari video ini, sekaligus juga mengkritik tidak masalah. Sepanjang itu membangun dan produktif, saya kira channel YouTube ini akan terus berkembang karena daya kritis kita dan nalar kesehatan kita yang masih waras. Sekaligus juga, buat siapapun kalian yang baru menemukan channel YouTube ini, bantu untuk di-subscribe. Kalau bisa, di-share, jangan lupa like and comment. Karena masukan yang kalian sampaikan sangat berarti bagi kami untuk terus menjadi bagian dari refleksi dan upaya kami untuk memperbaiki channel YouTube ini dalam upaya mentransformasi informasi-informasi yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Guys, hari ini kita bisa melihat Dokter Tifa makin meranyau. Ya, Dokter Tifa makin hari makin banyak bacot. Ada begitu banyak atraksi yang diperlihatkan oleh Dokter Tifa. Sepertinya kegalauan dan juga kepanikan makin melanda dirinya. Di sana-sini dia mulai banyak bicara. Menyerang tapi juga mau mengklarifikasi. Menyerang, mengklarifikasi. Menyerang, mengklarifikasi. Itu terus yang dia lakukan. Setelah menuduh, kemudian sekarang dia mengatakan bahwa kami tidak pernah menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu dipalsukan oleh Pak Jokowi. Walhasil, semua hal akan dia sampaikan. Dan yang paling terbaru, yang membuat saya terkejut adalah puncak dari segala puncak orkestrasi yang dia sampaikan di depan layar kaca, ketika dia mengatakan bahwa saat ini sedang ada upaya teror pembunuhan atas dirinya. Drama apa lagi ini? Apalagi yang mau dimainkan Dokter Tifa? Framing jenis apa lagi? Kenapa terlalu banyak berselancar setelah menceritakan alam gaib dan seterusnya? Kini dia menceritakan bahwa dia sedang tidak aman dan dirinya seperti mau dibunuh. Lagi diteror kiri kanan. Astagfirullahaladzim. Semua cerita-cerita tahayul, cerita-cerita yang tidak masuk akal akan disampaikan oleh si pedongeng yang gila khurafat ini, menyampaikan kepada kita agar kemudian orang-orang yang sekolam dengan dia makin benci Pak Jokowi. Seolah-olah sudah ada upaya. Bahkan saya melihat di media sosial begitu banyak orang menulis terkait hati-hati, Termul punya agenda untuk membunuh Dokter Tifa. Oh Tuhan, kasihan. Sekarang ini kesedihan, ya, bukan hanya ditimpa oleh Pak Jokowi, bahkan orang-orang yang mencintai dan menyayangi Pak Jokowi pun sekarang tertuduh lagi gitu. Mereka main tuduh aja seenak perutnya. Betul-betul melakukan semua orkestrasi di ruang publik ini seenak perutnya. Menceritakan bahwa dia akan dibunuh lah, mau diteror lah. Oh Tuhan Dokter Tifa, apalagi yang sedang kau mainkan Dokter Tifa? Saya kehabisan akal untuk menelisik apa sih sebenarnya yang berada di kepalamu saat-saat ini. Kalau mau menyerah ya menyerah aja. Kalau mau minta damai ngomong baik-baik aja. Nggak usah terlalu banyak framing. Terlalu banyak alasan-alasan yang dibuat oleh kalian. Ya, tolong Dokter Tifa, jaga peradaban bangsa ini. Anda ini seorang ilmuwan loh. Kok ngomongnya makin hari makin aneh seperti itu? Bangunan framingnya lebih ke arah-arah yang bersifat tendensi sekali gitu. Nggak bagus itu. Ya, ini semua juga akibat dari kelompok-kelompok ilmuwan ini seenaknya mengumbar-umbar pikiran yang kadang-kadang tanpa sadar rela untuk berselancar dengan berita-berita hoax, dengan cerita-cerita tidak masuk akal. Guys,
Mau jadi apa bangsa ini kalau semua orang yang mengaku ilmuwan, yang mengaku akademis, yang mengaku orang lulusan dari begitu banyak fakultas hebat, yang mengaku sebagai peneliti, kemudian mengumbar-umbar berita-berita dan cerita-cerita tidak benar yang agendanya untuk menciptakan apatisme rakyat, yang agendanya untuk menciptakan ketidakpercayaan rakyat terhadap negara. Apa nggak membahayakan orang-orang ini? Kalau orang-orang ini terus dibiarkan, ya, mengkritik boleh, tapi basisnya harus data dan kebenaran. Bukan karena merasa sudah punya pengikut, kemudian kita bisa seenaknya menceritakan hal-hal yang goib sekalipun gitu loh. Terus itu harus dipercaya, dan itu harus dikonsumsi, terutama bagi mereka orang-orang yang percaya dengan mereka. Guys, sekali lagi, selamatkan anak cucu kita, minimal keluarga kita yang ada di rumah. Kalau boleh, kalau lihat ada wajahnya Tifa, ya ampun, itu di-skip aja gitu loh. Jangan ditonton gitu. Langsung next saja. Bahaya. Orang-orang ini mau mencuci otak dengan kebohongan-kebohongan. Yang penting mereka terlihat punya inner beauty dan kemampuan merangkai kata menyampaikannya di depan televisi agar bisa menghipnotis orang. Guys, bukan juga sebuah kebetulan ketika isu ijazah ini menyeruak, lalu kemudian Pak Jokowi dirongrong, Mas Gibran coba diobok-obok oleh kelompok ini. Tapi pada saat yang sama, Anies Baswedan justru dengan sebuah komponennya bikin sebuah partai politik namanya Partai Gerakan Rakyat kalau saya nggak salah. Walaupun juga ada partai baru tuh, Gema apa tuh gitulah. Ya kita sah-sah saja. Tapi ternyata begitu kami menelusuri partai ini, partai yang baru ini, ya mayoritas juga para penyerang Pak Jokowi sekaligus mereka para panitia ijazah ini yang berkumpul dengan Tifa, Roy dan Rismond itu rupanya bagian dari partai tersebut, gabung juga di partai itu. Saya memang sejak awal menduga bahwa operasi politik ini karena tengah ingin mengangkat elektabilitas Anies Baswedan yang juga disertai dengan kelompok gerbongnya yang lagi dipersiapkan untuk momentum Pilpres nanti. Ya memang hanya dengan cara pansos ke Pak Jokowi, hanya dengan cara menyerang Pak Jokowi, orang bisa dengan tiba-tiba melejit, orang bisa populer dengan tiba-tiba. Sebab ketokohan Jokowi, dia dicintai oleh rakyat Indonesia secara mayoritas, dan dia adalah presiden terbaik yang pernah dicatat oleh sejarah. Ya, seperti itulah. Begitupun juga dengan Ormas TPUA. Mereka semua terafiliasi. Satu sama lain ini saling membagi di ruang dan waktu. Memang rondonnya sudah disiapkan. Ya, mereka ini siapa melakukan apa itu sudah ada penugasan. Waktu bekerjanya juga mulai kapan itu sudah diatur oleh mereka. Sehingga mereka berjumpa di lorong dan waktu yang sama, dalam frekuensi yang sama, dalam penyerangan yang sama, dalam operasi yang sama, walaupun dengan skema yang beda-beda. Dulu masih ingat Bitor yang bicara tentang bunker di rumah Jokowi yang menuduh bahwa ijazah Jokowi dibuat di rumah Pramuka. Sunyi itu hari ini tidak dibahas lagi. Tapi Bitor sudah menunaikan tugasnya sebagai salah satu panitia yang sudah menyelenggarakan festivalnya. Dia sudah pamerkan itu dan sekarang dia menghilang. Yang penting bangun framing, pasti juga akan dipercaya oleh para keledung, akan dipercaya oleh kelompok terjal, pasti dipercaya walaupun berbohong, pasti akan dipercaya oleh mereka. Mereka ini pecundang. Jauh-jauh hari saat Jokowi berkuasa, mereka tidak menyerang Pak Jokowi. Giliran orang yang sudah tidak lagi menjabat, baru saat ini mau diobok-obok. Terus mereka mengklaim diri sebagai pejuang. Ini kan tai kucing kering, teman-teman semua. Belum lagi Rismond, yang katanya nanti akan mempersiapkan 1000 pertanyaan apabila terjadi persidangan. Rismond akan mencecar Jokowi dengan 1000 pertanyaan. Guys, baik Rismond maupun Roy Suryo, ya, ini orang-orang tidak berpikir bahwa sirkulasi persidangan, ya, bahwa seluruh lalu lintas persidangan diatur oleh majelis hakim, bukan seenak perut kalian. Rismond tuh seharusnya sekarang fokus saja menyiapkan diri untuk bertarung di persidangan, karena dia juga tidak lama lagi akan dilaporkan terkait ijazah palsunya. Pengakuan dia sebagai lulusan Yamaguchi yang ternyata itu bohong. Belakangan dia juga mengklarifikasi bahwa dia bukan Yamaguchi, dia juga katanya lulusan Australia. Nanti kalau Australia misalnya nyatakan juga nggak pernah tuh ada di Australia, kemana lagi Rismond? Ke Bangladesh atau ke Perindapan atau kemana gitu loh. Jadi Rismond berselancar dan bermain-main untuk memanipulasi seluruh orang-orang yang percaya dengan mereka. Dengan pengetahuannya dia mencoba menerangkan tentang embos lah, tentang Times New Roman lah, ketebalan tinta lah, segala macam, usia segala macam. Yang semua itu salah. Sok-sok mau memperlihatkan kemampuan dia, ternyata masih banyak pakar yang bilang itu banyak kekeliruan apa yang dipaparkan oleh Rismond. Sekali lagi sayang, 1000 kali sayang. Orang-orang percaya dengan dia, terutama orang-orang yang sekolam dengan mereka. Guys, ini orang-orang sudah sinting dan makin gila. Saya sebenarnya malas sudah bicarain orang-orang ini.
Tapi kok rasa-rasanya di bangsa ini, di bangsa yang sudah berpuluh-puluh tahun merdeka ini, di bangsa yang sudah ribuan tahun melewati prosesnya ini, mulai dari monarkisme, republikan, hingga saat ini, ya, baru kali ini terjadi, ada sekelompok orang-orang yang sudah berstatus tersangka, tapi sombongnya minta ampun. Ini tersangka loh. Tersangka. Tapi kok sombong gitu loh. 1000 kali lu bilang gua termul masih mending daripada tersangka. Termul dan tersangka beda kelas jauh. Gitu loh. Belum lagi tuh si Bon Jovi tuh. Bon Jovi tuh. Katanya apa? Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi. Grup ini nanti akan mencecar hakim dan meminta kepada hakim untuk menghadirkan Pak Pratikno. Karena dia dulu Menko. Yang tentu urusan administrasi negara dia yang tangani pada waktu itu. Mas Pratikno mau dipanggil di persidangan. Begitupun juga partai-partai politik yang pernah mengusung Jokowi katanya harus dihadirkan. Setidak-tidaknya sekjen-sekjennya harus dihadirkan. Mereka mau bikin ini jadi sesuatu yang besar dan melebar. Di tengah rondon itu pasti akan ditolak hakim karena itu bertolak belakang dengan materi gugatan, dengan materi persidangan. Kok mereka-mereka ini mau ngatur? Tuh ada Jamie Mokolensang tuh, salah satu penasihat hukum mereka, pengacara mereka. Jamie Mokolensang itu caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, pernah calon Bupati Minas Tenggara tuh. Itu semua berkumpul jadi satu dalam satu tema melawan Jokowi. Bahkan tak tanggung-tanggung hampir saja terjadi rekonsiliasi antara Megawati dan SBY. Dua kutub yang tidak bisa bertemu ini hampir saja berjumpa hanya gara-gara problem ijazah ini. Betapa berkahnya ijazah Pak Jokowi. Bahkan yang berseteru pun mau berdamai. Betapa berkahnya ijazah Pak Jokowi. Refli Harun mendapatkan keuntungan begitu banyak melalui channel YouTube-nya. Betapa berkahnya ijazah Jokowi. Kemudian hanya dengan selembar kertas ijazah itu sudah mempopulerkan Rismon yang sebelumnya orang tidak kenal. Michael Sinaga yang tidak tahu dari hutan mana tiba-tiba dikenal orang. Betapa hebatnya Pak Jokowi. Bahkan selembar kertas ijazah Jokowi pun lebih populer daripada siapapun di bangsa ini. Luar biasa. Jadi yang ingin saya sampaikan di tempat ini teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan manipulasi kata-kata mereka. Hati-hati, kita yang masih waras, kita yang masih benar-benar berkumpul di parkiran ini sebagai orang-orang yang berpikir kritis, yang masih memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap negara, kita harus terus bersinergi agar melawan semua disinformasi, hoax, dan fitnah yang ditujukan kepada negara dan yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi memang tidak sempurna, dia manusia biasa, dia punya banyak kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi ketika dia difitnah atas apa yang tidak dia lakukan, itu adalah tugas kita untuk membela beliau. Tidak bermaksud menjadi apapun, tapi kebenaran harus ditegakkan karena ini menyangkut peradaban dan masa depan bangsa kita. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.